Malam itu Yuda baru saja menyelesaikan pekerjaannya di kota. Biasanya ia pulang sebelum matahari terbenam, tapi kali ini atasan memintanya lembur. Jam di dinding kantor menunjukkan pukul 21.00 dengan sedikit tergesa. Ia merapikan barang-barangnya dan segera berpamitan kepada teman-temannya. "Yud, nggak pulang kesiangan nih?" tanya Dodi, rekan kerjanya. "Iya, mau gimana lagi? Tugas numpuk. Lagian nggak masalah, udah biasa pulang malam," jawab Yuda santai. "Hati-hati di jalan. Katanya jalan di desamu itu angker kalau udah malam," ujar Dodi sambil menyeringai. Yuda tertawa kecil. "Udahlah, Dod, jangan percaya sama mitos. Semua itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil." Ia kemudian berjalan ke parkiran, menaiki motornya dan melaju menuju desa. Perjalanan dari kota ke rumahnya memakan waktu sekitar 1 jam. Di awal perjalanan, suasana masih cukup ramai. Lampu jalan menerangi jalur utama. Namun semakin jauh dari pusat kota, jalanan mulai sepi dan gelap. Setelah setengah jam berkendara, Yuda berhenti sejenak di warung kecil di pinggir jalan untuk membeli minuman. "Lembur lagi, Nak?" tanya pemilik warung. Seorang wanita tua berusia sekitar 60-an. "Iya, Bu, baru pulang nih," jawab Yuda sambil meneguk air mineralnya. Wanita tua itu menggeleng pelan. "Kalau bisa jangan sering-sering pulang larut malam. Apalagi lewat jalan kuburan itu. Banyak yang sudah mengalaminya." Yuda tersenyum sopan. "Tenang aja, Bu. Saya udah sering pulang malam aman-aman aja kok." Sang ibu hanya menghela napas lalu menatapnya tajam. "Hati-hati, Nak. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tapi mereka bisa melihat kita." Yuda merinding mendengar kalimat itu, tapi ia berusaha mengabaikannya. Ia segera membayar minumannya dan melanjutkan perjalanan. Semakin dekat ke desanya, suasana semakin hening. Tak ada lagi lampu jalan. Hanya gelap dan suara jangkrik yang terdengar di antara pepohonan. Yuda melirik ke kanan dan kiri, memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. "Cuma sugesti, Yud. Jangan mikir aneh-aneh," gumamnya kepada diri sendiri. Namun saat melihat ke depan, ia baru menyadari sesuatu. Sebentar lagi ia akan melewati pohon beringin besar di dekat kuburan desa. Yuda melirik jam di ponselnya. Pukul 22.45. Jalanan desa sudah benar-benar sepi. Rumah-rumah di pinggir jalan tertutup rapat. Hanya beberapa rumah yang lampunya masih menyala redup. Ia memperlambat motornya. Jalan di depan mulai menyempit, berganti menjadi jalan setapak yang diapit sawah dan pohon-pohon tinggi. Suara jangkrik terdengar semakin jelas. Sesekali terdengar suara burung malam yang entah dari mana asalnya. "Hampir sampai," gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia melaju, semakin terasa ada yang aneh. Udara yang tadinya hangat kini berubah menjadi lebih dingin. Entah kenapa bulu kuduknya mulai berdiri, seolah ada sesuatu yang memperhatikan dari balik kegelapan. Ia mencoba fokus, memegang stang motor lebih erat. Namun tanpa ia sadari, pikirannya mulai dipenuhi ucapan ibunya tadi pagi. "Yuda, jangan sering pulang malam. Apalagi kalau sudah masuk waktu maghrib. Banyak kejadian aneh di desa ini." Saat itu Yuda hanya tertawa. Ibu terlalu percaya hal-hal mistis. Itu cuma cerita orang-orang dulu. Ibunya menatapnya tajam. "Kamu nggak percaya, terserah. Tapi jangan kaget kalau suatu saat kamu mengalaminya sendiri." Kini, di tengah jalan yang gelap dan sunyi ini, kata-kata itu terdengar jauh lebih menyeramkan. "Udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh." Yuda berusaha mengusir rasa takutnya. Ia mempercepat laju motor berharap segera sampai rumah. Namun, tepat saat pikirannya mulai tenang, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah pohon besar berdiri di tepi jalan, tepat di sebelah area pemakaman desa. Pohon beringin itu, ia menelan ludah. "Santai, Yud, cuma pohon. Nggak ada apa-apa di sana." Namun langkahnya melambat. Perasaan tidak nyaman kembali muncul.
Angin berembus perlahan, membuat dedaunan pohon itu bergoyang pelan. Yuda menghela napas panjang, berusaha tetap tenang. Namun saat ia hampir melewati pohon itu, tiba-tiba udara di sekitarnya berubah. Dingin, sunyi, terlalu sunyi. Seakan seluruh suara jangkrik dan hewan malam mendadak lenyap. Yuda memperlambat motornya. Pohon beringin besar itu berdiri angkuh di tepi jalan, tepat di samping area pemakaman desa. Dahannya menjulur ke segala arah, menciptakan bayangan gelap yang terasa menekan. Ia menelan ludah. Biasanya saat melewati pohon ini di siang hari, ia tidak pernah merasa takut. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Udara di sekitarnya terasa aneh, dingin tetapi bukan seperti angin malam biasa. Dingin ini menusuk hingga ke tulang, membuat bulu kuduknya berdiri tanpa alasan yang jelas. Cuma pohon, nggak ada apa-apa. Yuda mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun pikirannya terus mengingat cerita orang-orang di desa. Jangan berani-berani menatap ke atas kalau melewati pohon itu malam-malam. Banyak yang melihat sesuatu yang tak seharusnya. Kadang ada yang duduk di dahan pohon. Kadang ada yang berdiri di bawahnya menatap orang-orang yang lewat. Yuda menggeleng cepat. Cuma mitos. Ia menggenggam stang motor lebih erat dan mencoba fokus ke jalan. Namun tepat saat ia melintas di bawah pohon beringin itu, sesuatu yang aneh terjadi. Angin yang tadinya bertiup perlahan tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik yang memenuhi malam mendadak lenyap. Sunyi, terlalu sunyi. Jantung Yuda mulai berdetak lebih cepat. Ia tak berani menoleh ke kiri, tempat pohon itu berdiri. Ia juga tak berani melihat ke atas. Namun dari sudut matanya ia menangkap sesuatu. Sebuah bayangan hitam, tinggi, kurus berdiri diam di balik batang pohon. Yuda langsung berpikir itu hanya ilusi. Matanya pasti salah melihat. Namun semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin jelas bayangan itu tampak. Jantungnya berdebar kencang. Jangan lihat. Jangan lihat. Terus jalan batinnya. Namun rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Napasnya memburu. Jari-jarinya mulai gemetar di atas stang motor. Akhirnya tanpa bisa menahan diri, ia sedikit menoleh. Dan saat itulah ia melihatnya dengan jelas. Sosok itu tinggi, lebih dari 2 meter. Tubuhnya kurus kering, seperti hanya terdiri dari kulit dan tulang. Wajahnya hitam legam tanpa ekspresi. Dan yang paling mengerikan, matanya. Mata merah menyala itu menatap langsung ke arahnya. Yuda terpaku. Tubuhnya membeku. Suara di tenggorokannya tercekat. Makhluk itu tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya berdiri di sana, menatapnya. Namun tiba-tiba Yuda sadar akan satu hal. Bayangan itu bukan hanya berdiri diam. Itu semakin mendekat. Jantung Yuda berdetak semakin cepat. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok itu. Mata merah menyala itu semakin dekat. Namun yang lebih menyeramkan, Yuda tidak mendengar suara langkah apapun. Tidak ada gesekan kaki di tanah. Tidak ada ranting patah. Seolah sosok itu melayang mendekatinya tanpa suara. Tidak, ini tidak nyata. Ini cuman imajinasi. Batinnya panik. Ia ingin segera memacu motornya, tapi tangannya terasa kaku di atas stang. Udara di sekitarnya semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Napasnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Lalu di tengah kesunyian itu sebuah suara terdengar. Tak, tak, tok. Bunyi langkah kaki, pelan, tetapi teratur. Yuda menelan ludah. Matanya melebar saat menyadari sesuatu. Suara langkah itu bukan berasal dari tanah. Bunyi itu datang dari atas, dari pohon beringin. Yuda ingin mengangkat kepalanya untuk melihat, tetapi ia langsung teringat peringatan orang-orang desa. Jangan pernah menatap ke atas.
Saat melewati pohon itu, malam-malam jangan apapun yang terjadi, tangannya semakin gemetar. Ia bisa merasakan sesuatu sedang bergerak di atasnya. Bayangan gelap melintas di tanah, bergerak perlahan di atas kepalanya. Tiba-tiba, crack, sebuah dahan patah di atasnya. Sekilas Yuda bisa melihat sesuatu jatuh dari atas, bukan ranting atau daun, tapi sesuatu yang berbentuk seperti tangan. Hitam kurus dengan kuku panjang yang melengkung tajam. Yuda langsung tersentak. Tanpa pikir panjang, ia menarik gas motornya sekuat tenaga. Roda belakang sedikit tergelincir di tanah berpasir, tetapi ia berhasil mengendalikan kendaraannya dan melaju kencang. Namun suara itu belum berhenti. Tok, tok, tok. Langkah itu masih mengikutinya, tapi bukan dari belakang. Suara itu ada di sampingnya, seakan sosok itu berlari sejajar dengan motornya. Napas Yuda semakin tersengal. Matanya lurus ke depan, tidak berani menoleh sedikit pun. Jalan di depannya semakin gelap, hanya diterangi lampu motor yang bergetar karena kecepatan tinggi. Dalam kepanikannya, ia meraih spion untuk melihat apa yang mengikutinya. Namun saat ia melihat pantulan di kaca, sosok itu ada di sana. Berjalan di sampingnya, tanpa kaki, tanpa suara, dan perlahan mulai menoleh ke arahnya. Yuda ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Di kaca spion ia melihatnya dengan jelas. Sosok itu tinggi, lebih dari 2 meter. Kulitnya hitam legam, seperti arang yang terbakar. Wajahnya kosong tanpa ekspresi, kecuali matanya. 2 bola merah menyala yang seperti membara dalam kegelapan. Namun yang paling mengerikan, sosok itu tidak berjalan seperti manusia. Tubuhnya tetap tegak tetapi bergerak melayang, sejajar dengan motornya. Tidak. Ini tidak nyata. Yuda menggigit bibirnya, berusaha menahan ketakutan yang hampir melumpuhkannya. Ia memalingkan wajahnya, tidak berani lagi melihat ke spion. Namun tubuhnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan punggungnya. Dan saat itu, ia merasakan sesuatu yang lebih buruk. Napas. Hembusan napas dingin di tengkuknya. Seseorang atau sesuatu sedang ada tepat di belakangnya. Jantung Yuda seperti ingin meledak. Tangannya berkeringat, hampir tergelincir dari stang motor. Ia memejamkan mata sesaat, mencoba menenangkan diri. Tetapi saat ia membuka mata kembali, sesuatu bergerak di tepi pandangannya. Jangan lihat. Jangan lihat. Jangan lihat. Batinnya menjerit. Namun, rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Dan ia akhirnya menoleh. Saat itu juga tubuhnya langsung membeku. Sosok itu sudah ada di sampingnya. Lebih dekat, wajahnya kini terlihat jelas, tidak berbentuk seperti manusia. Matanya besar, merah membara, dengan mulut yang menganga lebar, seolah siap menelannya hidup-hidup. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, makhluk itu mengeluarkan suara. Suara geraman rendah yang begitu dalam, seperti berasal dari dalam tanah. Yuda menjerit. Ia menarik gas motornya sekuat tenaga, memacu kendaraan sekencang yang ia bisa. Jalanan desa yang gelap terasa semakin panjang, semakin menyesakan. Namun ia tidak peduli. Ia hanya ingin lari dari tatapan yang akan menghantuinya seumur hidup. Yuda menekan gas motornya sekuat tenaga. Angin malam menerpa wajahnya, tetapi tubuhnya tetap terasa dingin, bukan karena angin, tapi karena ketakutan yang merayapi seluruh tubuhnya. Jangan lihat belakang, jangan lihat belakang, batinnya berteriak. Namun suara itu, tak, tak, tok. Langkah kaki itu masih terdengar, bukan dari belakang, bukan dari samping, tapi dari atas. Yuda bisa merasakan sesuatu bergerak di atasnya, mengikuti kecepatan motornya.
Bayangan besar melintas di tanah, melompat dari satu sisi ke sisi lain. Tiba-tiba suara aneh terdengar di telinganya. Tertawa. Suara tawa serak berat seakan keluar dari tenggorokan yang kering dan penuh debu. Yuda tak bisa lagi berpikir jernih. Jalanan di depannya mulai berkelok, dan ia hampir kehilangan kendali saat melewati tikungan tajam. Ya Allah, selamatkan aku. Ia berteriak dalam hati. Tangannya gemetar di atas stang. Jari-jarinya terasa kaku, hampir tidak bisa menggenggam gas motor. Napasnya tersengal, seperti ada sesuatu yang mencengkeram dadanya. Dan kemudian sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di depan sana, di ujung jalan yang gelap, ada si Kotaro yang berdiri. Sosok hitam itu. Masih dengan mata merah menyala, masih dengan tubuh kurus tinggi menjulang. Namun kali ini, lebih besar, lebih jelas, dan yang paling menyeramkan, mulutnya perlahan terbuka. Suara jeritan panjang memenuhi udara, begitu nyaring dan memekakan telinga. Yuda panik. Ia membanting setang ke kiri, mencoba menghindari sosok itu. Tapi sesuatu terjadi. Motornya tiba-tiba mati. Tanpa sebab, tanpa peringatan, lampu depan meredup, mesin berhenti, roda terkunci, Yuda terpental ke depan. Tubuhnya menghantam tanah keras dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Lutut dan tangannya tergores aspal kasar. Kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang. Tapi ia tidak parah dengan rasa sakit itu. Karena tepat di hadapannya, kaki panjang kurus itu berdiri. Dan perlahan sosok itu membungkuk mendekatinya. Yuda ingin berlari, ingin menjerit, ingin bangkit dan kabur secepat mungkin. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Kakinya lemas. Tangannya gemetar. Nafasnya tersengal-sengal seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Di hadapannya sosok itu terus membungkuk semakin dekat. Semakin dekat, Yuda bisa melihat wajahnya dengan jelas sekarang. Kulitnya hitam seperti arang terbakar, penuh retakan yang mengeluarkan asap tipis. Matanya merah menyala, seolah api sedang berkobar di dalamnya. Dan yang paling mengerikan, mulutnya menganga lebar, jauh lebih besar dari ukuran wajahnya. Dari dalam mulut itu terdengar suara, bukan suara manusia, bukan suara binatang, tapi seperti bisikan dari dunia lain. Tawa parau itu bergema di telinganya. Lalu tiba-tiba, jelek, sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Jari-jari panjang, kurus dan hitam itu kini mencengkeram bahunya erat. Kukunya yang panjang menusuk kulitnya, membuat rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Yuda tersentak. Saat itu juga, suara-suara mulai berdengung di kepalanya. Tangisan, rintihan, suara orang-orang yang memanggil namanya. Yuda, Yuda! Suara itu datang dari segala arah, semakin lama semakin kencang. Kepalanya terasa berputar. Dunia di sekelilingnya mulai berbayang, gelap dan berputar-putar seperti pusaran yang tak berujung. Ia ingin menutup telinganya, ingin menutup matanya, ingin berteriak, tapi tubuhnya seperti lumpuh. Dan kemudian, Allahu Akbar. Suara azan berkumandang dari kejauhan. Sejenak dunia terasa hening. Jari-jari panjang itu tiba-tiba melepas cengkeramannya. Suara rintihan menghilang, dan Yuda bisa merasakan tubuhnya kembali. Dengan sisa tenaga ia menoleh. Sosok itu mundur perlahan. Matanya masih menatap tajam, tapi kini tubuhnya memudar, seperti asap yang tertiup angin. Dalam hitungan detik, ia menghilang. Yuda terjatuh ke tanah terengah-engah. Keringat membasahi wajahnya. Jantungnya masih berdebar kencang. Harta masih rindu. Tapi ia tahu sesuatu telah mengikutinya malam ini. Dan mungkin masih ada di sekitarnya. Yuda masih terduduk di tanah, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar.
Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua sudah berakhir. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tak bisa tenang. Udara malam masih terasa dingin. Terlalu dingin, jalanan desa tetap sunyi. Terlalu sunyi. Dan di udara, masih ada bau aneh. Bau gosong, bau tanah basah, bau yang menusuk dan membuatnya mual. Pelan-pelan, ia menoleh ke arah bahunya yang tadi dicengkeram makhluk itu. Matanya langsung membelalak. Ada bekas luka di sana. 4 garis hitam panjang dan dalam, seperti bekas cakar yang membakar kulitnya. Rasa perih mulai menjalar dari luka itu, seperti ada bara api yang masih menyala di dalamnya. Astagfirullah. Bisiknya gemetar. Ia buru-buru bangkit, tapi kakinya masih lemas. Dengan sisa tenaga, ia menyeret dirinya menuju motornya yang tergeletak di tepi jalan. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan mesin. Tolonglah. Hidup, hidup. Brak. Yuda tersentak. Ada sesuatu yang jatuh dari pohon beringin di belakangnya. Pelan-pelan ia menoleh. Jantungnya hampir berhenti. Di bawah pohon itu ada jejak kaki. Bukan jejak kaki manusia. Bentuknya lebih besar, lebih panjang, dan mencakar tanah seperti bekas sesuatu yang melompat turun dengan keras. Jejak itu menuju ke arahnya. Yuda tak berpikir panjang. Ia menekan starter sekuat tenaga. Bismillah. Brom! Mesin motornya akhirnya menyala. Tanpa menoleh lagi, ia langsung memacu kendaraannya secepat mungkin, meninggalkan tempat terkutuk itu. Tapi satu hal yang ia sadari, di kaca spion di balik bayang-bayang pohon beringin, ada sesuatu yang berdiri diam menatap kepergiannya. Yuda memacu motornya secepat yang ia bisa. Angin malam menghantam wajahnya, tapi tubuhnya tetap menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Ia berharap semua sudah berakhir, bahwa makhluk itu sudah pergi. Tapi kenyataannya, ia masih diikuti. Di kaca spion, di ujung jalan gelap yang mulai menjauh, Yuda masih bisa melihatnya. Sosok tinggi itu berdiri diam di tengah jalan. Tak bergerak, tak mengejar, tapi tetap mengawasinya. Matanya masih menyala merah dalam kegelapan. Ya Allah, jangan biarkan dia ikut aku pulang. Yuda terus melaju, melewati rumah-rumah desa yang kini tampak seperti bayangan hitam di kedua sisi jalan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Suara jangkrik menghilang. Suara mesin motor pun terdengar aneh, seperti bergema di tempat yang kosong. Lalu, tok, tok, tok. Yuda tercekat itu lagi. Suara langkah itu kembali terdengar. Bukan dari belakang, bukan dari samping, tapi dari atas. Dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri melihat ke kaca spion sekali lagi. Dan matanya membesar ketika melihatnya. Makhluk itu kini ada di atasnya, menempel di langit-langit gelap seperti laba-laba raksasa. Tangannya yang panjang mencengkeram udara, tubuhnya melayang mengikuti kecepatan motornya. Dan perlahan, ia menundukkan kepalanya, menatap Yuda langsung. Tawa serak itu terdengar lebih dekat, lebih nyata. Yuda panik. Ia menggigit bibirnya, menahan jeritan yang hampir meledak. Di depannya rumahnya sudah terlihat, hanya tinggal beberapa meter lagi. Tapi saat itu, sesuatu terjadi. Duar. Ban motornya selip. Yuda kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terpental ke udara. Dan untuk beberapa detik dunia terasa hening. Namun sebelum tubuhnya menghantam tanah, sesuatu menarik kakinya. Yuda menjerit saat sesuatu menarik kakinya ke atas. Ia melayang sebentar sebelum tubuhnya terhempas ke tanah dengan keras. Dada dan lengannya terasa perih terkena aspal kasar. Namun ia tak sempat merasakan sakitnya, karena sosok itu kini berdiri di atasnya. Tinggi, kurus dengan mata merah menyala, mulutnya perlahan terbuka. Lebih lebar,
sampai rahangnya hampir menyentuh dadanya sendiri. Dan dari dalam mulut itu, terdengar suara-suara, tangisan, rintihan, seperti banyak orang yang terperangkap di dalamnya. Yuda, makhluk itu menyebut namanya. Yuda ingin berteriak tapi suaranya hilang. Ingin bergerak tapi tubuhnya kaku. Makhluk itu semakin mendekat, dan saat jari-jarinya hampir menyentuh wajah Yuda. "Yuda?" Suara lain tiba-tiba terdengar. Yuda tersentak. Dari kejauhan seseorang berlari ke arahnya. Itu Pak Rahman, tetangganya yang sudah tua, membawa senter dan sesuatu di tangannya. Air putih. Air doa. Pak Rahman menyiramkan air itu ke arah makhluk tersebut. "Bismillah." Makhluk itu langsung mengeluarkan suara jeritan melengking. Tubuhnya bergetar, kulitnya yang hitam seperti terbakar, dan perlahan mulai memudar seperti asap tertiup angin. Dalam hitungan detik, ia lenyap. Yuda terbatuk, tubuhnya masih gemetar saat Pak Rahman membantunya berdiri. "Kamu enggak apa-apa, nak?" tanya Pak Rahman dengan napas memburu. Yuda mengangguk lemah, tapi tubuhnya masih terasa dingin. Matanya melirik ke arah jalanan yang kosong. Tak ada lagi sosok itu. Tapi, ia merasa makhluk itu belum benar-benar pergi. Hanya menghilang untuk sementara. Pak Rahman menepuk bahunya. "Ayo pulang. Dan mulai sekarang jangan pernah keluar lagi saat maghrib." Yuda menelan ludah. Malam itu, ia bersumpah tak akan pernah melanggar larangan itu lagi. Karena ia tahu, sesuatu di luar sana masih mengintai.